kelompok 5 akan bahas suatu persoalan pada program linear, khususnya menyelesaikan masalah primat dan dualitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nadia Ahmad Berani 24402008. Perkenalkan, saya Sylvia Zahmar Lisa dengan NIM 24020104. Perkenalkan, saya Masya Gelar Ramadhania dengan NIM 24040111. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan metode standar simplex, yaitu dengan mengubah fungsi tujuan minimalisasi menjadi fungsi tujuan maksimisasi. Caranya adalah dengan mengalihkan fungsi X1 plus X3 min X4 plus 48 dengan negatif 1. Sehingga fungsinya berubah menjadi min X1 min X3 plus X4 min 48. Nah, sekarang kita lanjut melihat fungsi kendalanya. Di sini, di fungsi kendala yang pertama, itu ruas kanannya bernilai negatif. Sehingga kita juga harus mengalihkan fungsi kendala ini dengan negatif 1 supaya bentuknya menjadi standar. Sehingga fungsinya berubah menjadi 3x1 min x2 plus x3 min 2x4 lebih besar atau sama dengan 50. Fungsi kendala yang kedua juga sama. Karena ruas kanan yang bernilai negatif, maka kita juga harus mengalihkan dengan negatif 1. Sehingga fungsinya berubah menjadi 3x1 min x2 plus x3 min 2x4 kurang dari atau sama dengan 50. Untuk fungsi kendala yang ketiga, dia sudah bernilai standar, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian untuk fungsi kendala yang terakhir, kasusnya sama seperti fungsi kendala pertama dan kedua, yaitu ruas kanannya bernilai negatif. Sehingga kita harus mengalihkan dengan negatif 1, maka fungsinya berubah menjadi 2x2 min x3 min x4 lebih dari atau sama dengan 150. Langkah selanjutnya adalah menambahkan variabel surplus dan juga select pada fungsi tujuan maksimisasi baru dengan koefisien 0. Nah, untuk fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan ditambahkan variabel surplus. Tetapi jika tandanya kurang dari atau sama dengan ditambahkan dengan variabel select. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel simplex. Jadi kita perlu memasukkan fungsi kendala itu ke tabel simplexnya. Jadi fungsi kendala pertama kita masukkan ke baris pertama, fungsi kendala kedua kita masukkan ke baris kedua, dan seterusnya. Kemudian kita perlu mencari ZC min CJ untuk menemukan kolom kunci. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan ZC min CJ itu? Misalkan kita mau mencari ZC min CJ untuk kolom X1. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan nilai di X1 dikalikan dengan CB sesuai barisnya, kemudian dijumlahkan. Jadi, 3 dikali negatif M dijumlahkan dengan 3 dikali 0 ditambah dengan 3 dikali 0. Sehingga hasilnya menemukan min 3M. Kemudian untuk nilai CJ dari X1 itu sendiri adalah negatif 1. Sehingga ZC min CJ dari kolom X1 adalah min 3M min 1. Nah, langkah tersebut diulangin untuk kolom-kolom lainnya. Kemudian kita perlu mencari kolom kuncinya. Nah, kolom kunci itu kita dapatkan dengan mencari nilai ZC min CJ di X1, X2, X3, X4 yang paling kecil. Nah, kita bisa lihat nih, jadi nilai dari X1, X2, X3, X4 itu yang paling kecil adalah min 3M min 1. Sehingga kolom kuncinya adalah ini. Oke, setelah menemukan kolom kunci, kita perlu mencari baris kunci. Baris kunci ini kita juga bisa dapatkan dengan selanjutnya kita perlu mencari baris kunci. Untuk baris kunci itu sendiri kita dapatkan dengan membagi nilai Q pada baris tersebut dengan nilai di kolom kunci. Jadi misalkan kita mau mencari nilai P di baris pertama, yaitu dengan membagi 50 dibagi dengan 3, karena kolom kuncinya di X1. Dan seterusnya. Untuk baris keempat tidak kita hitung karena nilai pada kolom kuncinya adalah 0, jadi tidak dianggap. Nah, kita sudah mendapatkan nih nilai 50/3, 50/3, dan 100. Untuk memilih baris kunci, kita juga sama memilih
yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil ini ada dua, ada 50/3-nya ada dua nih di baris pertama dan baris kedua. Jadi kita memilih link dari baris pertama. Jadi baris pertama adalah baris kunci. Nah, pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci kita ambil sebagai elemen kunci. Diperoleh baris kunci dari tabel simplex 1 adalah baris 1. Dan elemen kuncinya adalah 3, sehingga transformasi baris kuncinya menjadi 50 dibagi 3, 3 dibagi 3, min 1 dibagi 3, 1 dibagi 3, min 2 dibagi 3, min 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, 0 dibagi 3, 0 bagi 3. Kemudian, karena baris kunci yaitu baris 1 sudah tertransformasi, maka selanjutnya kita transformasikan baris lainnya. Untuk baris pertama, perhitungannya adalah, untuk baris kedua, perhitungannya adalah nilai pada baris 2 dikurangi elemen kolom kunci pada baris 2 dikali transformasi baris kunci. Sehingga nilai Q menjadi 50 dikurangi nilai elemen kunci pada baris 2 yaitu 3 dikali transformasi baris kunci pada kolom Q yaitu 50/3 sama dengan 0. Untuk variabel X1, 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. Untuk variabel X2, negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 1/3 sama dengan 0. Untuk variabel X3, 1 dikurangi 3 dikali 1/3 sama dengan 0. Untuk variabel X4, negatif 2 dikurangi 3 dikali negatif 2/3 sama dengan 0. Untuk variabel S1, 0 dikurangi 3 dikali negatif 1/3 sama dengan 1. Untuk variabel S2, 1 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 1. Variabel S3, 0 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 0. Variabel S4, 0 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk transformasi baris ketiga, perhitungannya nilai pada baris 3 dikurangi nilai elemen kunci pada baris ketiga dikalikan transformasi baris kunci. Untuk variabel Q, perhitungannya 100 dikurangi 1 dikali 50/3 sama dengan 250/3. Variabel X1, perhitungannya 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk X2, negatif 1 dikurangi 1 kali negatif 1/3 sama dengan negatif 2/3. Variabel X3, 0 dikurangi 1 dikali 1/3 sama dengan negatif 1/3. Variabel X4, 1 dikurangi 1 dikali negatif 2/3 sama dengan 5/3. Variabel S1, 0 dikurangi 1 dikali negatif 1/3 sama dengan 1/3. Variabel S2, 0 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0. Variabel S4, 1 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 1. Variabel S4, 0 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0. Untuk transformasi baris keempat, perhitungannya nilai pada baris keempat dikurangi nilai elemen kunci pada baris keempat dikalikan transformasi baris kunci. Variabel Q nilainya 150 dikurangi 0 dikali 50/3 sama dengan 150. Variabel X1 nilainya 0 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0. Variabel X2 negatif 2 dikurangi 0 dikali 1/3 sama dengan negatif 2. Variabel X3, 1 dikurangi 0 dikali 1/3 sama dengan 1. Variabel X4, 1 dikurangi 0 dikali negatif 2/3 sama dengan 1. Variabel S1, 0 dikurangi 0 dikali negatif 1/3 sama dengan 0. Variabel S2,
0 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Variabel S3, 0 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Variabel S4, 1 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, dari iterasi 1, kita peroleh tabel simplex baru yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya, kita hitung nilai ZJ min CJ. Setelah diperoleh nilai ZJ min CJ, kita lihat dan bandingkan nilai kolom manakah yang mempunyai nilai ZJ min CJ terkecil. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa nilai yang paling kecil adalah negatif 1/3 yang dimiliki oleh kolom X4. Nah, sudah diketahui bahwa kolom kuncinya adalah kolom X4. Selanjutnya kita mencari baris kuncinya. Nilai P dari masing-masing baris kita hitung. Nilai P pada baris 1 itu negatif. Nilai P pada baris kedua itu 0 dibagi 0 tak terdefinisi. Nilai P pada baris 3 itu 250/3 dibagi 5/3 sama dengan 50. Nilai P baris keempat 150 dibagi 1 sama dengan 150. Kemudian kita bandingkan nilai P pada masing-masing baris yang telah kita hitung tadi. Dilihat nilai yang paling kecil adalah nilai yang negatif. Namun, jika kita memilih nilai negatif yang dimiliki oleh baris 1, kok elemen kuncinya akan menjadi negatif. Karena elemen kunci tidak boleh negatif dan juga tidak boleh 0, maka kita pilih elemen kunci yang lain yang nilainya positif. Di sini ada 2 yang dapat kita bandingkan, yaitu 5/3 dan 1. Namun, dilihat dari P-nya, 50 dibandingkan dengan 150, 50 itu lebih kecil, sehingga kita pilih baris kuncinya adalah baris 3, sehingga elemen kuncinya itu 5/3. Perhitungan untuk transformasi baris kunci pada iterasi 2, yaitu baris kunci dibagi dengan elemen kunci. 250/3 dibagi 5/3 sama dengan 50. 0 dibagi 5/3, 0. Negatif 2/3 dibagi 5/3 sama dengan negatif 25. Negatif 1/3 dibagi 5/3 sama dengan negatif 1/5. 5/3 dibagi 5/3 sama dengan 1. 1/3 dibagi 5/3 sama dengan 1/5. 0, 0. 1 dibagi 5/3 sama dengan 3/5. 0, 0. Kemudian, karena transformasi baris kunci sudah dilakukan, kita selanjutnya akan mentransformasikan baris yang lainnya. Yang pertama, transformasi pada baris 1. Perhitungannya, nilai elemen pada baris 1 dikurangi nilai elemen kunci pada baris 1 dikali dengan transformasi baris kunci. Variabel Q nilainya 50/3 dikurangi negatif 2/3 dikali 50 sama dengan 50. Nilai X variabel X1 1 dikurangi negatif 2/3 dikali 0 sama dengan 1. Nilai X2 negatif 1/3 dikurangi negatif 2/3 dikali negatif 2/5 sama dengan negatif 3/5. Variabel X4 1/3 dikurangi negatif 2/3 dikali negatif 1/5 sama dengan 1/5. Variabel S1 negatif 2/3 dikurangi negatif 2/3 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 1/3 dikurangi negatif 2/3 dikali 1/5 sama dengan 1/5. 0 dikurangi negatif 2/3 dikali 0 sama dengan 0. Variabel S4 0 dikali negatif 2/3 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, transformasi pada baris kedua. Perhitungannya sama, namun bedanya ini pada
nilai pada baris kedua dan nilai elemen kunci pada baris kedua. Variabel Q nilainya 0, X1 0, X2 0, X3 0, X4 0, S1 0, S2 S1 1, S2 1, S3 0, S4 0. Selanjutnya, pada transformasi baris keempat, perhitungannya nilai elemen pada baris keempat dikurangi nilai elemen kunci pada nilai kolom kunci pada baris keempat dikali nilai transformasi baris kunci. Variabel Q nilainya 100, X1 0, X2 negatif 8/5, kemudian X3 6/5, X4 0, S1 negatif 1/5, S2 0, S3 negatif 3/5, S4 0. Kemudian, setelah kita melakukan iterasi kedua, nilai-nilai yang kita dapat, kita input pada tabel simplex yang baru yang kedua. Yang selanjutnya, kita hitung nilai ZC min CC. Pada kolom Q, nilai ZC min CC 0, X1 0, X2 1/5, X3 3/5, X4 0, S1 2/5, S2 0, S3 1/5, S4 0. Dikarenakan nilai ZC min CC pada masing-masing kolom tidak ada yang bernilai negatif dan tidak ada variabel artifisial yang ada di koefisien basis, maka kita sudah memperoleh solusi optimalnya. Diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan sudah mencapai solusi optimal. Dan nilai variabel keputusan yang menghasilkan solusi optimal adalah X1 yang bernilai 50 dan X4 yang bernilai 50. Dan variabel non-basis X2 dan X3 bernilai 0. Sehingga nilai Z tabel adalah 50 dikali negatif 1 ditambah 50 ditambah 1 sama dengan 0. Namun, di persamaan awal ada konstanta sebesar 48, sehingga nilai Z tabel sama dengan 48. Dan juga tidak ada variabel non-basis yang bernilai 0 pada kolom ZC min CC. Variabel non-basis yang dimaksud adalah yang tidak ada di variabel dalam basis, yaitu X2, X3, S1, dan S3. Masing-masing kolom ini di ZC min CC memiliki nilai yang tak 0 dan tak negatif, sehingga permasalahan ini mempunyai solusi tunggal. Oke, selanjutnya kita memasuki permasalahan yang bagian dualitas. Oke, sebelum masuk ke permasalahan dualitas itu tadi, kita lihat permasalahan awalnya di sini. Ini kan konstantanya dengan negatif nih. Maka konstanta negatif ini pertidaksamannya dan persamaannya ini kita perlu kali dengan negatif 1 agar konstantanya tidak negatif atau positif. Maka yang fungsi tujuan pertama kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya jadi 3x1 dikurangi x2 ditambah x3 kurang nih 2x4 sama dengan 50. Oke. Lalu fungsi tujuan yang ketiga, yang ini kita kalikan dengan negatif 1 juga, berubah menjadi negatif 2x2 ditambah x3 ditambah x4 kurang dari sama dengan. Ingat, karena kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya jadi berubah, kurang dari sama dengan 150. Lalu lanjut kita masuk ke permasalahan dualitas. Di dualitas ini yang tadinya permasalahan primalnya itu minimum, maka di dualitas jadi maksimum. Lalu di dualitas ini fungsi tujuannya kita lihat dari konstanta fungsi kendalanya ini. Oke.
Maka yang ini jadi maksimum 50Y1 ditambah 100Y2 ditambah 150Y3. Variabelnya juga berubah. Lalu untuk fungsi kendalanya kita lihat dari sini. Kan kalau permasalahan primalnya ini banyak variabelnya ada 4. Dan sedangkan banyak fungsi kendalanya ada 3. Maka di dualitas itu dibalik. Jadi kalau di dualitas itu banyak variabelnya ada 3 sesuai tadi yang ini, lalu maka banyak fungsi kendalanya ada 4. Ya pokoknya dualitasnya itu kebalikan dari primalnya itu tadi. Nah kalau koefisiennya ini dilihat dari mana? Kita lihat dari sini. Ini kan 3Y1 plus Y2 ini kita lihat dari sini. Dari koefisien fungsi kendala ini, tiga-tiganya. Koefisien X1 fungsi kendala pertama, koefisien X1 fungsi kendala kedua, sama koefisien X1 fungsi kendala ketiga. Kita lihat nih fungsi kendala yang pertama. Koefisien X1-nya berapa? 3? Ya 3, maka kita masukin 3Y1. Lalu lihat fungsi kendala yang kedua, koefisien X1-nya berapa? 1. Maka 3Y1 plus Y2. Koefisien fungsi kendala yang ketiga, koefisien X3 di fungsi kendala yang 3 itu gak ada kan? 0x1 kan, maka 0 tidak perlu ditulis, maka 3Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 1. Lalu satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari koefisien fungsi tujuan pada permasalahan primal tadi yang ini. Koefisien X1-nya 1, maka kurang dari 1. Kurang dari itu harus emang bentuk umumnya dualitas, maka semuanya harus kurang dari dulu. Kurang dari sama dengan dulu. Lalu selanjutnya untuk fungsi kendala dualitas yang kedua, kita lihat dari koefisien X2 pada fungsi kendala pada masalah primal. Kita lihat yang fungsi kendala 1. Koefisien X2-nya berapa? Negatif 1. Lalu koefisien fungsi kendala yang kedua negatif 1 juga. Lalu koefisien fungsi kendala yang ketiga, koefisien X2 pada fungsi kendala yang ketiga yaitu minus 2. Maka minus Y1 minus Y2 minus 2Y3 kurang dari sama dengan, kita lihat koefisien X2 pada fungsi tujuan permasalahan awal. Apakah ada X2-nya di sini? Tidak, maka 0 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kendala yang ketiga, kita lihat koefisien X3 pada fungsi kendala masalah primal. Kita lihat pada fungsi kendala yang pertama, koefisien X3 yaitu 1. Koefisien X3 pada fungsi kendala yang kedua yaitu 0. Koefisien X3 pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 1. Maka kita bisa nulis jadi Y1 ditambah 0Y2, tidak perlu ditulis 0Y2-nya, ditambah Y3 kurang dari sama dengan 1 karena koefisien X3 pada fungsi tujuan permasalahan awal itu tadi 1. Lalu selanjutnya fungsi kendala yang keempat, kita lihat koefisien X4 pada fungsi kendala pada permasalahan primalnya. Kita lihat fungsi kendala yang pertama yaitu koefisien X4 fungsi kendala pertama yaitu minus 2. Koefisien X4 pada fungsi kendala yang pada masalah primal yaitu 1. Koefisien X4 pada fungsi kendala ketiganya yaitu 1. Maka kita bisa tuliskan jadi minus 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan negatif 1 karena koefisien X4 pada fungsi tujuan permasalahannya yaitu negatif 1. Lalu kita lihat di sini, masih ada konstanta yang nilainya negatif. Maka ini fungsi kendala yang keempat perlu kita kalikan negatif 1 menjadi 2Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 lebih dari sama dengan 1. Ingat ya, tandanya berubah.
Lalu selanjutnya untuk model matematika yang barunya itu kita jadikan fungsi kendalanya semua itu jadi sama dengan, tetapi kita tambahkan variabel surplus atau variabel slack. Di bagian mana? Kalau jika sebelumnya tadi persamaannya itu lebih dari atau sama dengan, kita tambahkan variabel slack atau dikurangi. Kalau persamaannya itu tadi kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel surplus. Maka model matematika baru yang untuk dualitas menjadi seperti ini. Maksimum 50Y1 ditambah 100Y2 ditambah 150Y3 subject to 3Y1 plus Y2 plus S1 sama dengan 1 minus Y1 minus Y2 minus 2Y3 ditambah S2 sama dengan 0 Y1 tambah Y3 tambah S3 sama dengan 1 2Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 kurangi X4 sama dengan 1. Kita bisa lihat ada 3 variabel surplus dan ada 1 variabel slack di sini. Lalu kita masuk ke program awal. Di sini ada kolom Gaussian basis, variabel dalam basis, key atau quantity, lalu ada Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, S4, dan XA. Ada P nanti. Lalu kita lihat di sini key atau quantity itu kita dapat dari konstanta fungsi kendala dualitas tadi. Lalu ini Y1, Y2, Y3 sampai X4 ini kita lihat dari sesuai fungsi kendala masing-masing. Di baris pertama ini fungsi kendala pertama, baris kedua ini fungsi kendala kedua, baris ini fungsi kendala 3, terus baris yang ini fungsi kendala keempat. Lalu untuk yang atas ini yaitu dapat dari koefisien fungsi tujuan dualitas tadi, yaitu kan maksimum 50Y1 ditambah 100Y2 ditambah 150Y3. Lalu di sini kenapa ada kolom XA? Kolom XA itu kita dapat karena tabel S1, S2, S3, S4 ini tidak memenuhi matriks identitas. Kita lihat ini. Kan harusnya kan kalau matriks identitas ini kan diagonalnya kan harus satu semua, tapi di sini S4-nya itu tidak satu, nilainya negatif 1, maka kita butuh variabel baru yaitu XA untuk penggantinya X4 agar dia bisa jadi matriks identitas. Terus koefisien dari XA itu min M, yang mana itu min M itu nilai yang sangat besar sekali. Oke. Lalu kita cari ZC-nya itu, kita mencari ZC ya, kita mencari ZC dulu. ZC-nya kita peroleh dari perkalian antara koefisien basis sama kuantitinya, terus lalu dijumlah tiap baris. Seperti apa? Kayak gini, 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah min M kali 1, maka kita peroleh min M. Lalu yang selanjutnya 0 kali 3 ditambah 0 kali min 1 ditambah 0 kali 1 ditambah min M kali 2, kita peroleh min 2M untuk kolom yang ini. Lalu untuk kolom Y2 0 kali 1 ditambah 0 kali min 1 ditambah 0 kali 0 ditambah min M kali min 1 yaitu M. Untuk kolom Y3 0 kali 0 ditambah 0 kali min 2 ditambah 0 kali 1 ditambah min M kali min 1, kita peroleh M. Lalu seterusnya sampai kolom S3, kita langsung ke kolom S4 karena S1, S2, S3 ini 0 semua ya kan, perkaliannya 0 semua. Kita langsung ke kolom X4 yaitu 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah min M kali min 1, yaitu kita peroleh M. Lanjut kita ke kolom XA, 0 kali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah min M dikali 1, kita peroleh min M. Lalu selanjutnya kita menghitung baris ZC dikurangi baris CC ini. Ini yang kolom ini tidak perlu dihitung, kita langsung ke kolom Y1 yaitu
ZC-nya ZC-nya min 2M dan CC-nya 50. Maka plus 2M dikurangi 50 untuk kolom Y2 yaitu M dikurangi 100. Untuk kolom ketiga M dikurangi 150. Lalu untuk kolom S1, S2, S3 yaitu 0. Dan untuk kolom S4-nya yaitu M dikurangi 0 yaitu M. Untuk kolom XA-nya yaitu ZC min CC, berarti min M dikurangi min M. Kan jadi min M ditambah M yaitu 0. Maka dari ZC min CC ini kita cari kolom kuncinya yang mana. Kolom kuncinya kita lihat yang paling kecil. Paling sangat kecil, kemungkinannya yang paling sangat kecil. Kita peroleh kolom kuncinya yaitu yang ini, yang warna biru ini, yaitu min 2M kurangi 50 ya. Karena ini perkalian maka kita pilih yang min 2M ini, min 2 dikalikan dengan M. Oke, karena sudah kolom kuncinya yang ini, kita lihat kolom kuncinya yaitu ada pada kolom Y1. Maka untuk mencari P-nya ini didapatkan dari kuantiti tiap baris ini dibagi dengan Y1 masing-masing dari tiap baris. Jadi yang pada baris 1 ini, P-nya ini kita dapatkan dari 1 dibagi 3 yaitu 1/3. Lalu baris yang kedua atau fungsi kendala kedua kita dapatkan dari 0 dibagi min 1, 0. Lalu 1 dibagi 1 yaitu 1, 1 dibagi 2 yaitu 1/2. Lalu selanjutnya kita mencari yang baris kunci. Tapi di baris kunci ini kita pilih yang terkecil lagi, tapi dengan syarat baris kunci itu tidak boleh 0 dan negatif. Maka kita pilih baris kuncinya yaitu yang 1/3. Karena kolom kunci dan baris kunci sudah ketemu, kita cari elemen kuncinya, yaitu dimana nanti baris kunci dan kolom kuncinya itu akan bertemu di sini. Dan kolom kunci kita tarik lurus, dari baris kunci kita tarik lurus ini, maka ketemulah elemen kuncinya yaitu 3. Lalu selanjutnya dari program awal tadi kita akan transformasi atau kita rubah semua baris-barisnya tadi, angka-angka di baris-barisnya itu tadi. Karena tadi sudah kita peroleh elemen kuncinya itu 3 dan elemen kuncinya itu berada di baris 1, maka akan kita transformasi baris kunci dulu yaitu B1. Bagaimana cara mentransformasi baris kunci itu? Caranya setiap elemen di baris kunci itu, kan tadi ada 9 elemen ya, ada 1, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tiap elemen itu masing-masing elemen dibagi dengan masing-masing elemen dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 3, yaitu jadi 1 dibagi 3 1/3, 3 dibagi 3 dibagi 3 1 dibagi 3 1/3 dan seterusnya. Maka kita peroleh baris pertama yang sudah ditransformasi menjadi seperti ini, 1/3, 1, 1/3, 0, 1/3, 0, 0, 0, dan 0. Oke, setelah mentransformasi baris kunci tadi, masih ada baris lain yang belum ditransformasi atau dirubah, maka sekarang kita akan mentransformasi atau merubah baris-baris lainnya tadi, yaitu ada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Oke, yang pertama kita akan mentransformasi baris kedua dulu. Pertama-tama kita tulis dulu setiap elemen dari baris kedua ada 0, min 1, min 1, min 2, 0, 1, 0, 0, dan 0. Semuanya dikurangkan dengan min 1. Min 1 itu tadi elemen yang bersesuaian dengan elemen kunci itu tadi, yang masih dalam satu kolom elemen kunci tadi. Kan elemen kunci tadi kan berada pada baris 1. Oke, berada pada baris 1. Nah, maka min 1 itu gampangannya tadi di bawahnya si kolom kuncinya tadi. Oke, persis di bawahnya, karena tadi
si elemen kuncinya itu tadi di baris pertama, lalu min 1-nya itu tadi ada di bawahnya si 3, maka min 1 semua. Jadi nanti ini 1 berarti di bawahnya 3 lagi tapi yang baris ketiga, lalu si 2 ini di bawahnya 3 lagi tapi yang baris keempat, seperti itu, masih dalam satu kolom. Lalu dikalikan dengan apa ini? Ini dikalikan dengan transformasi baris kunci. Jadi tadi kita sudah mentransformasi baris kunci. Ini dia hasilnya 1/3, 1, 1/3, 0, 1/3, 0, 0, 0, dan 0. Dimasukkan lagi ke sini, maka kita peroleh transformasi baris lainnya dari baris 2 itu kita dapatkan ini. 0 dikurangi min 1 dikalikan 1/3. Min 1 dikali 1/3 yaitu min 1/3. 0 dikurangi minus 1/3 yaitu 1/3. Lalu min 1 dikurangi min 1 kali 1. Min 1 kali min 1, min 1. Min 1 dikurangi min 1 alias min 1 ditambah 1 yaitu 0. Min 1 dikurangi min 1 kali 1/3 yaitu min 1 dikurangi min 1/3 yaitu peroleh min 2/3 sampai seterusnya. Lalu untuk yang baris ketiga juga, yang ini untuk setiap elemennya, ya kan? Untuk setiap elemennya baris 3 kita tuliskan dulu. Lalu yang 1 ini sama semua, ini yang bersesuaian dengan elemen kunci tadi, tapi masih pada kolom yang sama, tapi ini pada baris ketiga. Lalu untuk yang ini bagian baris kuncinya sudah kita transformasi tadi, maka kita peroleh transformasi baris lainnya yang baris ketiga itu ini. Lalu baris keempat juga sudah kita peroleh melalui cara yang sama. Oke, karena dari baris 1 yaitu baris kuncinya, terus baris 2, baris 3, dan baris 4 sudah kita transformasi semua, maka sudah kita bisa peroleh kita masukkan dari transformasi baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 itu jadi seperti ini. Lalu ini kenapa koefisien dalam basisnya berubah jadi 50 dan variabel dalam basisnya itu Y1? Karena tadi elemen kuncinya kan terletak di kolom sini ya, di kolom Y1 dan baris baris 1 dan kolom Y1 ini. Maka di elemen kunci itu tadi berubahlah variabel dalam basisnya jadi Y1 dan koefisien dalam basisnya itu 50. Oke, kita bisa tinggal menghitung ZC-nya lagi sesuai dengan cara yang sama, yaitu 50 kali 1/3 ditambah 0 kali 1/3 ditambah 0 kali 2/3 ditambah min M kali 1/3 yaitu 50/3 dikurangi M/3, ya kan? Lalu untuk kolom Y1 kita peroleh ZC-nya 50, untuk kolom Y2 kita peroleh ZC-nya 50/3 ditambah 5M/3. Untuk kolom Y3 kita peroleh ZC-nya M. Untuk kolom S1 kita peroleh ZC-nya 50/3 ditambah 2M/3. Untuk kolom S2 kita peroleh ZC-nya 0 dan S3 juga 0. Dan untuk kolom S4 kita peroleh ZC-nya M. Untuk kolom XA, ZC-nya kita peroleh min M. Lalu untuk ZC min CJ-nya sama seperti tadi juga. Maka yang ini 50 dikurangi 50 menghasilkan 0. Yang untuk kolom Y2 kita peroleh ZC min CJ-nya menjadi minus 250/3 ditambah 5M/3. Lalu untuk kolom Y3 kita peroleh ZC min CJ-nya M dikurangi 150. Untuk kolom S1 kita peroleh ZC min CJ-nya 50/3 ditambah 2M/3. Lalu untuk kolom S2 dan S3 kita peroleh ZC min CJ-nya yaitu 0, kita peroleh. Lalu untuk kolom S4 kita peroleh ZC min CJ-nya M. Untuk kolom XA ZC min CJ-nya 0 karena min M dikurangi min M yaitu min M tambah M yaitu 0.
Lalu kita lihat pada baris CC min CJ, di sini sudah tidak ada angka-angka yang lebih dari 0, tapi masih ada variabel M di dalam ini, ya kan? Oke. Karena Q-nya juga tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya untuk permasalahan dualitas ini tidak ada solusi yang memenuhi, alias no feasible solution. Sekian pembahasan persoalan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.